Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Herunisa Arifin, NIM S1S1 19079 dari kelas Ganjil. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai implementasi menggunakan K-means clustering menggunakan data Zoo pada aplikasi Orange. Nah, jadi yang pertama itu kita buka dulu aplikasi Orange-nya. Nah, di sini kita sudah buka aplikasi Orange. Kemudian kita tarik file, membuat file baru. Nah, pada file ini bisa kita klik 2 kali. Nah, di sini untuk source-nya file kita pilih Zoo tab, ya, Zoo tab. Nah, di sini bisa dilihat Zoo datasetnya itu pada dataset dia ini terdiri dari 101 hewan dengan berbagai macam sifat yang dapat mendeskripsikan hewan-hewan tersebut. Dia ada 101 instance, kemudian ada 16 fitur, klasifikasi categorical class dengan 7 nilai dan 1 meta atribut. Nah, setelah itu kita dapat tarik dari file. Nah, di sini kita ingin melihat datanya tadi itu pada data table, maka kita cari data table, ya, ini data table, klik. Nah, setelah itu terlihatlah di sini data-datanya dari 101 hewan tadi, ya. Nah, sini ada tipe mamalia. Nah, hewannya itu ada aardvark. Kemudian untuk fish ada bass, ya, nama hewannya. Kemudian ada mamalia lagi. Nah, kemudian ada mamalia lagi. Ini dia hewannya bear. Nah, dia ini mempunyai rambut dan kemudian berbagai sifat lain yang dimiliki oleh beruang ini dan hewan-hewan lainnya. Jadi di sini ada tipe mamalia, fish, terus ada burung, bird, invertebrata, amfibi, insect atau serangga, ya, dan yang lainnya. Oke. Nah, setelah itu kita bisa tarik. Nah, kemudian kita akan melakukan clustering menggunakan K-means. Nah, di K-means ini number of clusternya. Nah, saya akan membaginya menjadi 3 cluster, ya. Setelah itu 3 cluster tadi. Kemudian kita bisa lihat clusternya menggunakan data table. Nah, di sini kita akan lihat. Nah, di sini untuk clusteringnya pada K-means tadi. Nah, dia di sini ada 3 cluster, yaitu ada C1, cluster C1, kemudian cluster C2 dan cluster C3 dengan tipe yang berbeda dan fitur yang berbeda. Tadi mamal, misalnya beruang tadi, berarti dia ini masuk ke cluster C2. Nah, mamalia masuk ke cluster C2. Kemudian untuk fish, ya, atau ikan, dia masuk ke cluster C1. Nah, selanjutnya invertebrata, dia masuk juga ke cluster C1. Nah, untuk C3, nah berarti yang masuk ke C3 ini adalah insect atau serangga.
Nah, reptil masuk ke C1 dan yang lainnya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian untuk di kamisnya tadi, kamis ini kita akan tarik. Kemudian kita akan lihat dia pada scatter plot. Nah, nah untuk scatter plot ini bisa dilihat seperti ini. Nah, berarti ini untuk yang biru. Ini ada amphibian ya, kelas type-nya itu reptil. Nah, terus untuk yang merah ini bird ya. Kemudian yang ungu adalah mamalia. Jadi bisa kita atributnya kita ganti mungkin cluster. Nah, untuk cluster itu biru ini adalah C1, kemudian C2. Nah, setelah itu kita bisa juga ganti misalnya sesuai cluster atau hair. Nah, itu tadi menggunakan scatter plot. Nah, setelah itu kita tarik lagi, kemudian kita akan menggunakan MDS atau multidimensional scaling. Nah, di sini dia lebih rinci, bisa dilihat. Jadi multidimensional scaling ini akan memproyeksikan titik-titik dari klasternya ya. Bisa dilihat untuk yang ungu ya, nah untuk yang ungu ini adalah mamalia. Nah, tipe bisa dilihat itu adalah kelas tipe mamalia. Metas namanya adalah bear, dia termasuk klaster C2. Kemudian fitur-fiturnya atau sifat yang dimiliki dari beruang ini, dia berambut, tidak berbulu, tidak bertelur, kemudian dia mempunyai susu, kemudian dia adalah predator ya, seperti sifat asli beruang. Dia bergigi dan mempunyai tulang belakang. Nah, untuk yang hijau ini adalah fish. Di sini ada catfish, ada bass yang termasuk dari klaster C1, memiliki sifat-sifat seperti bertelur, merupakan predator, hidupnya di air, bertulang belakang, dan lainnya. Kemudian yang kuning, invertebrata adalah octopus, sea swabs, kemudian crab ya, piting. Kemudian yang merah ini adalah bird. Ini ada sini penguin. Kemudian ini adalah insect atau serangga. Nah, kemudian di sini kita bisa cluster. Nah, di sini untuk X itu adalah cluster C2. Kemudian yang bulat ini adalah cluster C1. Dan yang segitiga ini adalah cluster C3. Kemudian misalnya kita, nah ini untuk lebih jelasnya lagi ya, ada tulisannya untuk masing-masing cluster. Nah, misalnya lagi hair, loading.
Waduh. Oke ya, mungkin itu untuk hair. Bisa dilihat ini adalah berambut. Yang 0 itu berarti tidak berambut. Dan yang lainnya. Nah, misalnya lagi, kan tadi klasternya itu saya bikin jadi 3. Nah, bagaimana kalau misalnya kita klasternya lagi kita tambah menjadi 4? Apa yang terjadi? Maka ini akan scatter plotnya seperti ini. Ini untuk kita lihat di MDS-nya. Nah, dia bertambah lagi, ada tanda tambah, ini berarti dia adalah C4. Klasternya adalah C4. Dia lebih rinci lagi, dan C4 ini dia type-nya adalah invertebrata. Di sini kita juga bisa cluster. Lihat di misalnya box plot. Nah, di sini untuk box plotnya tadi klasternya ada 4 klaster, C1, C2, C3, dan C4. Misalnya kita filter dia berdasarkan yang hidup di air. Nah, berat yang hidup di air pada C1 yaitu 53,85%. Kalau C3 23,8%. Misalnya type. Nah, bisa dilihat nih. Bird 21,54%. Nah, yang banyak itu adalah fish ya. Untuk filter aquatic atau yang hidup di air. Coba kita filter dia berdasarkan shape yang menjadi predator. Ada predator. Nah, yang banyak jadi predator adalah mamalia seperti tadi, beruang, kemudian cheetah dan sebagainya. Kemudian juga untuk tooth yang bergigi didominasi oleh mamalia. Seperti itu. Nah, ini untuk yang berkaki. Rata-rata semuanya itu mendominasi. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari clustering Cummins pada data zoo di aplikasi Orange dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.